Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi Lampau. Peristiwa bersejarah paling terkenal di Indonesia yang sangat memorabel dan akan selalu diingat publik. Baik dari awal kemerdekaan, masa kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia. Seperti yang pernah diutarakan sang proklamator Presiden pertama Indonesia Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Soekarno juga mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan-pahlawannya. Maka dari itu, pentingnya pelajaran sejarah di sekolah guna memperkenalkan kejadian di masa lampau serta untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Berikut 10 peristiwa bersejarah paling terkenal di Indonesia. 1. Berdirinya Budi Utomo. Peristiwa penting yang pertama yakni berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Sutomo di Batavia. Awalnya tujuan organisasi ini untuk organisasi sosial saja, namun pergerakannya berubah untuk mengobarkan semangat persatuan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat persatuan nasional kebangsaan pertama yang berdiri di tanah air Indonesia. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi persatuan nasional lain yang memperjuangkan kemerdekaan. Karena tanpa adanya Budi Utomo, maka belum tentu Indonesia akan merdeka secepat itu di tahun 1945 dengan jiwa nasionalisme masyarakat untuk kemerdekaan. 2. Kongres Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan sangatlah besar dan tentunya memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkannya. Dengan bekal jiwa kedaerahan, dengan membentuk berbagai persatuan pemuda daerah, para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul menjadi satu untuk membahas perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah dan mencetuskan ide mengadakan Kongres Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda dilakukan sebanyak 2 kali dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang disuarakan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua, yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini diikuti oleh seluruh pemuda dari seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, dan lain-lain. 3. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Terjadinya peristiwa 2 pengeboman atom di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Hal itu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang mengetahui hal tersebut langsung segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentunya membanggakan bagi bangsa Indonesia. Setelah sekian lama, akhirnya mendapatkan kemerdekaan dan lepas dari penjajah. Soekarno sebagai orator ulung, didapuk menjadi pembacaan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta di kediaman Soekarno. Pembacaan teks proklamasi juga diikuti upacara yang mana untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar. Bendera ini dijahit istri Bung Karno, Fatmawati. 4.
Pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licis daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terlepas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanda merah yang dapat memberikan setarik air putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancurnya daripada dia merdeka, sebelum kita telah merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selanjutnya pertempuran berdarah yang terjadi di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini melibatkan warga sipil Indonesia dengan sekutu. Peristiwa ini dikenal dengan nama pertempuran tanggal 10 November dan dipimpin Sutomo atau yang sering dikenal dengan nama Bung Tomo. Peristiwa ini melibatkan arek-arek Surabaya dan juga para tentara sekutu Belanda yang diboncengi tentara NICA dipimpin oleh
Maijen AWS Malabi. Peristiwa tersebut yakni dengan menyerang Hotel Yamato di kota Surabaya dan melakukan perobekan bendera di hotel tersebut dan menjadi saksi diiringi api semangat yang dikobarkan Bung Tomo. Peristiwa heroik ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang yang gugur di medan perang. 5. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Selanjutnya yakni Konferensi Meja Bundar atau yang sering dikenal dengan KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi ini dilakukan guna merebut kembali kedaulatan seutuhnya bangsa Indonesia yang goyah akibat adanya pendudukan tentara Belanda di Indonesia. Konferensi ini dilatar belakangi adanya Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948 dan Perjanjian Romroyen pada 1949. KMB ini diikuti negara boneka Belanda yakni BFO dan Indonesia. Yang mana BFO tidak bersedia bergabung dengan Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hamid II. BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat RIS selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949. Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar. Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa di mana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat. 6. Pelopor Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga pernah menjadi pelopor kegiatan Konferensi Asia Afrika KAA dan Gerakan Non-Blok GNB. Hal ini dilatar belakangi rasa senasib sepenanggungan karena juga pernah menjadi negara terjajah. Indonesia menjadi tergerak untuk ikut membantu perjuangan kemerdekaan negara-negara lainnya terutama yang berada di Asia dan Afrika untuk bisa merdeka. KTT Asia Afrika pertama pun diadakan di Indonesia tahun 1955, tepatnya di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Pada saat itu, Indonesia menjadi sorotan dunia luar karena kegiatan sebesar KAA diadakan di Indonesia dan saat itu sedang perang dingin antara AS dan Uni Soviet. Indonesia justru mengadakan konferensi untuk membantu negara lain yang masih terjajah. 7. Gerakan tanggal 30 September PKI. Sejarah ini akan menjadi peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia karena pembunuhan secara membabi buta kepada para jenderal TNI AD oleh para golongan kiri PKI yang ingin menguasai dengan mengubah tatanan hidup bangsa Indonesia dan falsafahnya dari Pancasila ke komunis. Pemberontakan PKI dilakukan dengan tujuan merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah pada tanggal 30 September tahun 1965. G30 SPKI ini juga dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno yang sebelumnya menculik para perwira dan jasadnya dibuang di lubang buaya. Delapan. Reformasi 1998. Krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1997 hingga 1998 sehingga nilai rupiah jauh melemah, harga-harga melambung tinggi dan pengangguran pun meningkat. Presiden Soeharto dianggap tidak mampu untuk mengatasi krisis moneter tersebut dan hanya mementingkan kekuasaan. Hal ini akhirnya membuat rakyat marah sehingga terjadilah pergerakan revolusi dan demo besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa dan banyak memakan korban jiwa. Mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan akhirnya mampu untuk membuat Soeharto mengundurkan diri dari Presiden Indonesia. Lepasnya Timor Timur. Setelah Soeharto turun dari jabatannya, tidak serta masalah di Indonesia selesai begitu saja. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang naik menggantikan Soeharto, terdapat satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri yakni Timor Timur.
Terjadi gejolak politik terutama pemberontakan yang dilakukan kelompok separatis Fretilin untuk memisahkan Provinsi Timur Timur dari Republik Indonesia. Dengan adanya gerakan separatis tersebut, membuat Presiden menegaskan untuk mengirimkan amanat pada militer Indonesia ke Timur Timur guna mengamankan wilayah di sana. Namun sayangnya, pada tanggal 4 September tahun 1999 Timur Timur resmi keluar dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri bernama Timor Leste. Pemilu 2004, yang terakhir peristiwa bersejarah dan penting di Indonesia pelaksanaan pemilu secara langsung dan demokratis pada tahun 2004. Inilah pertama kalinya di Indonesia presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Peristiwa ini tentu saja menjadi sejarah besar. Sebab selama berpuluh-puluh tahun sejak merdeka, Presiden dan Wakil Presiden selalu dipilih melalui perwakilan DPR. Pemilu langsung ini untuk menghindari terciptanya praktik nepotisme di Indonesia seperti zaman Orde Baru. Sejarah Indonesia, sebuah kisah panjang penuh warna, dari kejayaan hingga tantangan. Semoga kita terus menghargai warisan masa lalu demi membentuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menemani perjalanan sejarah bersama kami. Jangan lupa subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten sejarah yang informatif. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah mengeksplorasi warisan luar biasa dari masa lalu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sisi lampau. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.